Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini gue akan membahas sebuah parfum lokal yang kayaknya sih belum ada yang ngomongin parfum ini. Namanya adalah Dara Dasih, kotaknya seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian penasaran gimana pendapatku mengenai parfum ini, silahkan nonton video sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi sebenarnya aku tahu brand ini dari mana sih? Jadi ini tuh kayak aku taunya secara random aja waktu biasa cari-cari sesuatu di Tokopedia, terus tiba-tiba muncul brand ini. Aku kepo, aku langsung buka, terus aku liatin, wah kayaknya parfumnya menarik, lumayan menarik. Jadi ini parfum dari daerah Surabaya, Jawa Timur. Jadi aku memutuskan untuk beli, mereka punya kemasan yang 6 mili, ada 5 buah di sini. Mereka datang dengan kotak seperti ini, cantik banget. Dan packagingnya menurut aku lumayan niat sih. Jadi kalau misalnya kita buka gitu ya, nah, di dalamnya itu dia ada kayak kertasnya, terus ada segelnya segala macam gitu. Dan di sini ada kartu yang menjelaskan arti nama Dara Dasih. Aku akan bacain aja ya. Jadi di sini dikatakan Dara Dasih memiliki arti sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Prinsip ini yang kami gunakan dalam menciptakan sebuah parfum yang akan membuat kehadiran kamu lebih disadari. Terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas identitas wangimu. Nah, kayak gitu. Jadi Dara Dasih artinya sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Oke, jadi vialnya itu datang dengan kemasan kayak gini. Kalau dibuka tuh kayak gini nih kurang lebih. Tuh, jadi di sini ada vialnya, terus di sini ada kayak tulisannya, kata-kata yang menggambarkan si wangi ini, terus beserta ada notesnya juga di sini. Oke sih, menurut aku niat banget. Di sini juga ini tuh di stiker gitu. Cuman ini udah aku robek stikernya. Stikernya tuh kayak dari sini ke sini gitu. Cuman sayangnya menurut aku agak sedikit terlalu besar aja sih. Emang ini oke sih. Memang kelihatannya oke gitu ya. Untuk presentasinya oke. Terus penjelasannya juga oke. Cuman agak terlalu berlebihan aja sehingga jadi kayak nantinya dikhawatirkan jadi kayak terlalu banyak nyampah aja. Sayangnya sih seperti itu. Mungkin bisa dibikin lebih ringkes. Kalau saranku sih mendingan dibikin lebih ringkes, tapi balik lagi itu masalah ke masalah selera masing-masingnya. Itu hanya pendapat pribadiku aja. Dari kelima vial ini tuh ada 3 yang mereka peruntukan wanginya untuk wangi unisex, bisa dipakai cewek dan cowok. Terus ada 1 yang untuk female atau yang untuk wanita, dan 1 yang untuk pria gitu. Mungkin aku akan bagi 2 videonya biar nggak terlalu panjang, dan yang untuk di video kali ini aku akan bahas yang 3 buah wangi yang unisex. Oke, aku akan langsung mulai dari parfum yang pertama. Ini adalah parfum yang Swasti. Nah, aku akan kasih tahu kalian, bacakan kalian. Di sini dia mengatakan bahwa Swasti ini tuh menghadirkan suasana yang hangat, namun tetap cheerful, dapat menarik lawan bicara atau orang sekitar untuk sniff atau mencoba mencari tahu wangi yang unik dari Swasti ini. Ini menurut yang mereka tuliskan di sini. Nah, sekarang gimana menurut hidungku ya? Jadi aku akan langsung semprotkan di sini wanginya, supaya aku inget lagi gitu, refresh. Jadi ini udah aku coba sebenarnya beberapa kali. Ya. Jadi wangi ini tuh pertama kali di hidungku yang aku rasakan adalah ini wangi yang sangat creamy, sangat wanginya tuh kayak wangi susu, wangi vanilla, susu vanilla yang bener-bener creamy tapi ada wangi fruitynya sedikit. Terus kalau misalnya aku ngebayangin tanpa lihat notesnya itu kayak kebayang ini tuh wangi milkshake gitu loh. Milkshake yang rasa strawberry atau rasa buah-buahan kayak berry-berryan gitu. Jadi wanginya tuh percampuran antara wangi susu vanilla atau vanilla dengan wangi fruity yang ada asemnya sedikit tapi manis. Jadi ini wanginya gourmand sekali. Bikin air liur cukup mengalir gitu. Ini enak banget, wangi kayak berasa pengen dijilet, dan juga pastinya manis gitu. Karena yang kebayangan kalau kita ngebayangin milkshake gitu kan kayaknya sesuatu yang manis, creamy, dan agak sedikit ada asam-asamnya. Nah, dengan paduan top notes katanya adalah vanilla, terus middle notesnya itu jasmine dan white musk, dan base note-nya ada cherry dan lime. Ini lucu sih, agak menarik. Biasanya buah-buahan itu ditaruh di top notes gitu ya, tapi ini di sini malah base note-nya itu adalah cherry dan lime. Tapi ternyata wanginya bener-bener emang wangi kayak vanilla, tapi di sini ternyata ada jasmine-nya, which is aku nggak bisa ngerasain jasmine-nya sih.
buahnya itu yang dipakai ternyata cherry dan lime. Kalau di hidungku tuh kayak wangi strawberry. Ya mungkin agak-agak mirip karena kecut-kecut buah yang wanginya kecut gitu, yang wanginya wangi-wangi asem gitu dan seger gitu kan. Jadi perpaduan antara creamy dan juga seger di sini. Nah, untuk performanya sendiri, kalau di aku sendiri di kulitku, aku pernah coba ini, tentu saja di malam hari aku cobanya itu lewat dari 7 jam. Kalau mereka sendiri klaimnya di sini longevity-nya adalah 6 sampai 8 jam dan aku sih di sini lewat 7 sampai 8 jam. Tapi 7 tuh udah tipis banget kalau di kulit aku dengan projection ya kurang lebih 1,5 meter dari awal penyemprotan sampai sekitar 2 jaman gitu. Nah, cuman kekurangannya dari parfum ini adalah, yang menurut aku ini sebuah kekurangan sih, karena agak sedikit mengganggu. Dia tuh berminyak banget, tuh berminyak banget dari awal penyemprotan sampai ini udah berapa menit aku ngoceh, dia minyaknya nggak hilang-hilang dan masih terus berminyak. Untuk wangi yang swasti ini, menurut aku ini lebih cocok untuk dipakai malam hari, karena kalau untuk siang nih cukup terlalu manis, karena dia bukan tipikal yang fresh tapi yang manis gitu ya. Dan kalau mau siang hari pun dipakainya tuh pas hujan-hujan atau suasana yang lagi dingin, nah ini bakal cocok banget. Untuk swasti, usia pemakaiannya mungkin untuk mereka yang 20 tahun ke atas, tapi untuk mereka yang memang pencinta gormong dari usia lebih muda pun menurut aku nggak ada masalah. Dan ya, sekalipun nih wanginya manis, masih bisa banget dipakai oleh cowok gitu. Mungkin oleh karena itu, mungkin mereka mengkategorikan ini sebagai parfum yang unisex dibandingkan ke parfum cewek. Kesimpulannya aku cukup suka sama wangi, tipikal wangi ini, performanya juga lumayan. Setahuku harga untuk yang 50 ml, aku akan taruh di sini kurang lebih harganya untuk yang full botolnya. Ini dan untuk yang size-nya 6 ml ini aku beli dengan harga segini. Oke, untuk parfum kedua yang mau aku bahas adalah yang Kadita ini. Ini Kadita. Jadi untuk yang Kadita ini lebih tipikal yang fresh. Bisa kelihatan dari jusnya ya, warnanya lebih ke agak-agak bening ke arah hijau toska atau biru gitu. Biru muda banget gitu. Aku akan bacakan dulu. Di sini mereka bilang parfum ini memiliki karakter fresh floral yang sangat natural, sangat sesuai untuk menambah mood saat akan memulai aktivitas yang padat. Jadi ini lebih ke yang tipikal mood booster yang fresh gitu. Aku akan semprot dulu supaya aku ingat wanginya kayak gimana. Ya, ini emang tipikal wangi yang fresh banget, yang jujur ini mengingatkanku pada wangi baju-baju yang habis disetrika atau baju-baju yang bersih yang habis disetrika. Entah apakah ada pelembut pakaian yang pernah aku sniff yang wanginya mirip kayak gini. Tapi ya ini yang langsung mengingatkanku pada ini kayak wangi baju abis dari laundry gitu, abis dari disetrika. Kayaknya pernah punya pelembut atau yang biasanya untuk spray yang untuk setrikaan itu, yang untuk pelembut pakaian itu, yang wanginya tuh agak-agak mirip sama wangi ini. Jadi ini tipikal wangi yang fresh green gitu ya menurut aku. Wanginya tuh ada asam-asamnya atau fruitynya sedikit, terus wanginya tuh kayak fresh yang ke arah-arah aquatic gitu. Ya intinya ini fresh, bikin kita bener bisa membangkitkan mood, tipe-tipe yang kayak gitu, dan kita merasa bersih gitu loh kalau habis pakai ini. Notesnya dia bilang ini ada green tea, oke. Itu yang bikin wanginya tuh kayak serasa fresh dan green gitu ya. Terus di middle notesnya dia ada aqua dan juga white musk, dan di base note-nya dia ada rose dan sea water. Jadi bahkan sebenarnya nggak ada wangi fruity ya, tapi aku mencium ada wangi seperti fruity yang agak-agak asam seger gitu. Tapi ternyata di sini lebih ke mungkin itu wangi dari rose-nya. Rose kan juga wanginya yang fresh tuh, yang mirip-mirip kayak wangi fruity juga kalau menurut aku. Terus di sini ada green tea-nya, terus ada sea water-nya juga, tapi sea water-nya nggak amis gitu wanginya. Jadi ini tetap yang wangi fresh gitu menurut aku. Ini juga cukup enak untuk wangi, tipikal wangi fresh untuk kalian yang suka wangi fresh tapi mungkin nggak terlalu yang pengen wanginya citrus banget atau wangi-wangi jejerukan banget gitu, yang terlalu tajam atau asem. Ini bisa dibilang lebih ke ya fresh yang aquatic dibandingkan fresh yang sesitrusan. Kalau dari performanya sendiri, ini projectionnya menurut aku lebih kenceng di awal dibandingkan yang tadi. Karena fresh kayak gini, jadi menurut aku ini cocok banget dipakai untuk siang-siang, di saat panas-panasan, di outdoor juga enak. Ini lumayan enak dan wanginya bener-bener unisex sih menurut aku. Untuk performa sendiri, mereka klaimnya ini tuh projection 1,5 meter, dan aku setuju. Ini emang di awal terutama tuh projection lumayan langsung boom gitu, mungkin lebih dari 1,5 meter bahkan menurut aku, dan itu bertahan kurang lebih 1-2 jam dengan longevity yang sampai juga 7 jam kalau di aku. Sini dikatakan kalau longevity mereka klaimnya itu sampai dengan 6 jam, tapi di aku
waktu aku pakai malam hari itu dia lewat dari 6 jam, jadi bisa sampai 7 jam sebenarnya wanginya, mirip kayak yang tadi sebelumnya si Swasti itu. Ini tipikal yang menurut aku tuh cocok dipakai untuk hari-hari daily activity buat kamu yang suka banget tertampil sebagai orang yang fresh sepanjang hari. Nah ini bakal cocok banget, yang wanginya lebih ke arah green, bukan wangi-wangi yang fresh citrus, bukan wangi-wangi yang fresh floral gitu, lebih ke arah fresh yang green tea gitu, yang wanginya tuh kayak fresh tapi ada unsur-unsur menenangkannya sedikit dan ada unsur-unsur penyemangatnya sedikit, jadi bisa kayak rilis stres gitu, mengurangi sedikit stres ini. Nah untuk yang Kadita ini menurut aku adalah tipe yang unisex dan bisa banget dipakai dari usia muda atau remaja sekali, dan emang untuk pemakaian daily activity aja sih, kayaknya agak kurang cocok kalau dipakai untuk acara-acara lebih formal. Oke, parfum terakhir untuk parfum yang tipe unisex dari mereka ini adalah namanya adalah Dirandra yang seperti ini, dan ini tuh wanginya. Oke, botolnya dulu deh. Botolnya kayak gini, hampir sama, ada tulisannya Dirandra dan warnanya juga jusnya agak kecoklatan. Tadi di sini udah, aku akan spray aja di sini. Oke. Oh ya, karena mereka itu termasuk tipikal yang alkoholnya lumayan berasa, lumayan menyengat dan agak berminyak gitu. Jadi jangan langsung di sniff, habis spray tunggu beberapa saat. Aku sambil bacain dulu gimana apa yang mereka tuliskan di sini mengenai si parfum Dirandra ini. Mereka mengatakan parfum ini adalah parfum gourmand yang identik dengan coklat, kopi, dan vanila, bersatu dalam varian Dirandra ini yang mampu memperbaiki suasana hati pemakainya juga orang di sekitarnya. Itu menurut mereka. Dan ini bener-bener wangi coklat. Menurut aku tuh coklat campur kopi campur vanila, ya bener banget. Ya, yang ada di hidungku ini tuh pertama kali sniff langsung keinget, tahu nggak sama apa? Sama wafer kongguan yang original gitu ya, yang bentuknya kayak gini nih. Aku akan coba insert picture-nya di sini. Dan yang wanginya tuh bener-bener kayak wafer yang kering, yang coklatnya tuh wanginya wangi pahit dan ada sedikit rasa manis juga gurihnya. Ya kurang lebih sih itu wangi ini. Jadi kalau buat kalian yang suka tercium dengan wangi-wangi seperti itu, kalian pasti bakal suka banget sama wangi ini. Itu di top notes itu ada coklat, middle notes ada coffee dan cinnamon, dan di base note-nya ada vanilla bean. Jadi mereka mengatakan di sini kesannya itu adalah elegan, humble, dan warm. Ya, menurut aku humble dan warmnya iya, tapi elegannya sih agak kurang menurut aku. Karena ya itu balik lagi keingetnya sama wafer coklat, di mana letak elegannya gitu kan. Tapi kalau gourmand iya, kalau yang bikin kita jadi kepengen makan iya gitu. Kayak gimana dengan performanya? Mereka klaim bahwa ini projectionnya sampai 2 meter dan longevity-nya sampai 8 jam, dan di kulitku bener untuk awal penyemprotan tuh bisa 1,5 meter sampai 2 meteran. Ini cukup project juga, dan dia bisa tahan di kulitku sampai 8 jam, bahkan lebih sih malah. Kalau malam hari itu bisa sampai 10 jaman. Itu ya di atas 8 jam tentu udah tipis banget gitu. Wangi-wangi seperti ini tuh cocok dipakai kemana? Aku juga agak mikir ya. Soalnya menurutku kalau wangi-wangi gourmand gitu sebenarnya sih, kalau yang nggak terlalu manis kayak gini tuh bisa aja dipakai siang-siang atau malam-malam atau kapan aja gitu. Menurut aku sih balik lagi ke selera aja. Kalau misalnya kalian mau suka pakai aja gitu. Untuk timingnya kapan ya terserah kita. Dan untuk usia pemakaiannya juga karena ini wanginya gourmand yang ke arah coklat wafer gitu. Jadi menurutku anak-anak aja pun udah bisa pakai parfum wangi-wangi kayak gini. Jadi dari usia muda sampai tua pun nggak ada masalah dengan wangi-wangi yang seperti ini. Jadi kurang lebih sih itu pendapatku mengenai 3 buah parfum yang kategori unisex dari Dara Dasi. Kalau ditanya aku paling suka yang mana di antara ketiga parfum unisex ini, sejujurnya sih yang pertama paling aku suka adalah Swasti yang wanginya kayak milkshake tadi, karena menurut aku tuh manis, enak, yummy, dan aku lebih ketagihan untuk sniff yang Swasti. Wanginya menarik gitu ya, walaupun wanginya bukan tipikal yang unik banget karena cukup familiar dengan hidung aku. Walaupun bukan familiar dalam arti wangi-wangi parfum lain ada yang mirip kayak gini, justru malah wangi-wangi makanan atau wangi-wangi yang selain parfum gitu. Dan ya kalau misalnya kalian penasaran sama wangi-wanginya, mungkin kalian bisa cobain dulu kemasan yang kecil kayak gini seperti yang aku punya. Sebenarnya setelah ini masih ada 2 lagi yang belum aku bahas.
Nah, nanti aku akan bahas di video berikutnya. Oke, sampai di sini dulu penjelasanku mengenai 3 parfum dari Dara Dasi. Semoga ini bisa membantu kalian yang lagi kepo cari-cari parfum terus sempet lihat brand ini tapi kayaknya kok belum ada yang nge-review ya. Semoga ini bisa menjadi salah satu memberikan gambaran kepada kalian mengenai parfum ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, pastikan kalian udah like karena aku bakal seneng banget kalau kalian like, apalagi kalian mau komen di video ini supaya kita bisa saling bertukar pikiran dan saling mungkin kalian juga punya masukan atau request untuk bahasan aku selanjutnya. Jangan segan-segan untuk langsung komen aja. Oke, ini adalah Instagramku. Kalau kalian mau, kalian bisa follow juga Instagramku di sini. Kalau kalian belum subscribe, pastikan kalian klik tombol atau lingkaran yang ada gambar akunya di sini, jadi kartu, atau pencet tombol merah yang di bawah juga boleh. Thank you banget buat kalian yang udah nonton videoku sampai habis, sampai di sini. Aku bakal berterima kasih banget dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye bye.